sepertinya akan sangat cocok ketika masuk ke materi selanjutnya. Apa ya? Nah, kayaknya akan terasa sangat ya dibilang segar, cukup segar. Kita lihat dulu. Nah, kan sudah mulai ada yang segar-segar kan? Nih, Gary langsung semangat 45 melihat seperti ini ya. Tapi Gary bukan lihat yang ini, bukan lihat yang ini, tapi lihat yang ini. Ada ini nih. Bukan ya. Ini yang bikin seger ya. Ini apa? Apa ini? Apa nih? Apa itu ya? Siang-siang begini pasti senang banget ya, pas ya. Apalagi kalau diantarin Pak, Bapak coba dikirim ke apa dikirimin pakai GoFood Pak ke rumah saya, itu sangat membantu gitu kan. Ada yang namanya es jeruk. Wah, ini seneng banget es jeruk nih. Setengah satu ya kan. Sabar, sabar, sabar ya. Pesen GoFood-nya nanti ya, jam 1 ya. Jangan sekarang pesennya. Nah, yang ini nih. Ini ada yang namanya minuman bersoda. Ya. Namanya ya sudah, namanya saya tutup aja kali ya, biar seru. Ketahuan juga Pak dari botolnya. Ini juga, ini kalau ini nggak bikin seger nih, ini nggak bikin seger. Tapi ada yang tahu ini apa? Apa ini? Apa itu ya? Mystery box. Ih, Ya, Oli, Pak. Aki, betul, Aki. Nah, kalau yang ini nih apa nih? Ini penyakit. Kalau ini penyakit namanya, ini penyakit. Apa nih namanya nih? asam lambung. Benar banget, wah ini yang suka telat makan, yang suka telat sarapan ada. Nah, atau bahkan yang tidak suka sarapan, nah ini dia asam lambung. Nah, kita mau belajar apa sih, Pak? Itu ada es jeruk, ada minuman soda, ada aki, ada asam lambung. Saya kalau yang dua yang pertama kayaknya enak, Pak. Kalau dua yang terakhir kayaknya nggak deh, Pak, gitu kan. Apalagi yang terakhir nih, Pak. Jangan sampai, Pak. Kita akan belajar yang namanya asam. Ada yang lagi, oke, saya coba tanya ya. Ada yang lagi ada yang ketika minum es jeruk dia rasanya asin? Ada? Saya, Pak. Siapa nih? Steve. Steve pernah minum es jeruk tapi rasanya asin. Itu ketuker kayaknya, ketuker ya. Tulisannya gula tapi dalamnya garam. Ya. Atau minuman Coca-Cola nih, Wah, ini saya sebut merek lagi. Ampuni hamba ya, karena kita tidak di-endorse ya oleh si Coca-Cola ini. Kecuali dia berani bayar saya 1 miliar baru saya endorse. Ya. Itu yang disebut dengan asam. Ya, asam itu apa sih? Ya, coba saya tanya ke kalian. Ketika kalian mendengar kata asam, apa yang ada di pikiran kalian sebelum kita bahas? Apa yang Lemon. ya? Kenapa? Asam atau baru pernah dengar tadi? Baru dengar tadi kan? Audrey ya tadi ya, Audrey yang tadi ngomong ya. Apa Audrey? Lemon. Lemon. Oke, ini tadi satu paket sama si jeruk ya. Lemon. Aduh, enak banget nih es jeruk pakai lemon ya. Makanya nasi Padang. Banget lah. Nikmat sekali. Tapi itu asam itu apa sih ya? Selain lemon ya, itu lemon itu salah satu contoh yang asam ya. Tapi kita taunya asam itu adalah rasa, benar nggak sih? Sebenarnya asam itu dari kata apa sih, Pak? Asam itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang diambil dari kata acidus.
Acid. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu acid. Saya nggak tahu nih spellingnya bener nggak nih. Tulisannya acid tapi dibacanya acid, bener nggak sih? Yang jago bahasa Inggris siapa? Ada? Bener ya? Benar, Pak. Acid ya? Acid. Ya, thank you Javier ya. Ini artinya apa sih Pak? Artinya rasa. Nah, kalau rasanya itu rasanya masam. Sama kayak kita minum tadi ini lemon tea, wah, pasti rasanya asam-asam gimana ya, seger ya. Ya. Kalau pesan jam segini biasanya harganya ya 15.000, 20.000 lah. Ya, lebih murah yang ini nih Coca-Cola ya. Nah, itu yang disebut dengan rasa. Nah, kalau dalam pengertiannya apa sih Pak? Selain rasa ya, si asam ini dia melepaskan ion hidrogen, bukan atom ya, tapi ion hidrogen atau H+ ya di dalam air. Makanya nggak heran nanti kalau nama-nama tulisan asamnya ada H, depannya selalu ada H. Ya, ada H. Contoh sederhana. Ya, ada yang namanya HCl atau asam klorida. Ya, itu sederhana banget, asam klorida. Itu diambil kalau misalnya dia masuk ke dalam air, dia akan menjadi H+ gitu ya, ditambah dengan Cl-. Sederhananya seperti itu. Itu yang disebut dengan asam klorida. Silakan, ada yang mau tanya tentang pengertian si asam-asam ini? Ya. Contoh sederhananya. Pak, kok ada sih Pak yang kenapa nama asam itu ada ida-idanya nih Pak? Ada klorida gitu ya. Nah, itu nanti ada yang namanya tata nama senyawa. Oke ya, yang namanya asam ini kemarin bukan masuk ke unsur, bukan masuk ke campuran, tapi masuknya ke dalam senyawa. Masih ingat senyawa terbentuk melalui reaksi apa? Kimia atau fisika? Kimia. 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 Dan membentuk yang namanya senyawa baru. Ya. Seperti itu untuk asam. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang si asam ini? Contoh-contoh asam tadi di depan ya, ada aki, ada asam lambung juga sama. Ya, lambung. Kalau nggak salah asam lambung itu HCl. Nah, silakan nanti tanya ke Miss Asrida. Miss Asrida, kalau di dalam lambung itu ada asam, namanya asam lambung itu apa ya? Dikonfirmasi coba. Karena kami sangat relate untuk dalam hal ini. Makanya nggak pernah kan, ada yang suka telat sarapan. Coba sini ada yang telat sarapan, suka telat sarapan. Farenza, oke, Farenza. Ada lagi selain Farenza, Audrey. Oke, saya tanya sama kalian ya. Ketika kalian telat makan, lalu tiba-tiba ada yang namanya penyakit mah, benar? Iya, Ya. aku punya mah. Oke, kalau kalian punya penyakit mah, terus telat makan, kira-kira boleh nggak sih minum lemon tea? Enggak. Nggak boleh, ya. Atau minuman Coca-Cola boleh? Nggak boleh. Nanti yang ada rusak tuh lambungnya, ya. Minumnya apa? Milanta. Aduh, saya sebut merek lagi. Ya, itulah ya, obat anti mah. Nah, nanti kita belajar juga obat anti mah itu masuknya mana sih? Kok bisa dia menetralisir ya, kalau kita lihat sering iklannya menetralisir asam lambung gitu.
Seperti itu teman-teman. Seru ya kalau belajar fisika tapi relate dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, kalau aki biasanya ditemuin di mana nih? Nih, kalau si ini nih, ditemukannya di mana nih? Di mana sering kalian lihatnya tuh si aki itu? Di toko aki, Pak. Ya iya benar sih, di toko aki. Namanya juga toko aki ya. Nggak mungkin toko aki jualannya nasi kucing gitu kan, nggak mungkin. Ya namanya toko aki pasti jualan aki. Tapi selain di situ, aki itu gunainnya di mana sih? Mana? Atau nggak ada yang nggak tahu semua aki ditaruh di mana biasanya? Motor mobil. Nah, oke, thank you. Ini suaranya Steve pasti. Nah, di motor dan di mobil ya. Bayangkan kalau misalnya di mobil nggak ada aki, bisa jalan nggak tuh mobil? Nggak bisa ya. Nggak bisa jalan karena itu sumber listriknya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang namanya kok bisa ada ida-ida, Pak? Ada yang namanya tata nama. Tata nama senyawa. Jadi nggak bisa kita nulis sembarangan kayak gitu. Tata nama senyawa. Contohnya, yang pertama itu yang ada ida-ida itu yang asam bukan oksi. Asam bukan oksi maksudnya gimana sih, Pak? Dia tidak ada oksigen. Tidak ada yang namanya oksigen ya, tidak ada oksigen. Jadi nggak ada huruf O di situ. Contoh kayak tadi. Nah, ini cara menggunakannya pakai yang namanya tadi berakhiran ida. Contoh kayak tadi ya, HCl. H-nya asam, Cl-nya klor. Maka namanya adalah asam klorida. Kayak gitu. Contoh lagi. Misalnya ada HF. H-nya yang di depan, H selalu di depan ya. H itu asam, F itu fluor. Maka namanya jadi asam klorida. Begitu. Dan lain-lain. Ini saya kasih contoh yang sederhana-sederhana aja ya. Kalau mau lebih jelas di sini di buku paket ada di halaman 78. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang masih bingung atau malah tambah menguap. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau catat? Mau catat boleh nih, saya kasih ininya. Sambil saya lihat-lihat nih, ada yang berubah jadi air ke zat gas nggak? Kayaknya nggak ada ya. Udah dikasih es lemon doang ya, walaupun dalam bentuk gambar ya. Nih. Justin, ada yang mau tanyakan, Justin? Tidak ada? Jenisa? Lois? Lois? Lois, saya cuma lihat rambut doang segini. Nah, sedikit lebih baik lah ya. Itu tentang tata nama. Terus ini tentang yang bukan oksi ya. Jadi nggak ada oksigennya di sini, teman-teman. Gimana Pak satu lagi? Berarti satu lagi yang ada oksigennya.
Ya, tata nama asam oksi. Siapa nih? Ya, izin ke toilet, silahkan. Asam oksi. Asam oksi berarti ada oksigennya. Contoh, ya. Nanti terakhir boleh ini enggak? Catatannya ditunjukkan lagi. Terakhir aja, Pak. Oh, boleh, Nanti boleh. di jam terakhir. Ini udah jam terakhir. Maksudnya Oh, 5 menit maksudnya terakhir kali. iya, iya, iya. Nanti saya review ya. Kita sampai sini aja, sampai asam oksi. Contohnya apa sih, Pak? Nah, kalau contohnya itu ada kayak gini ya. Kalau CO2, apa tuh CO2? Apa CO2 ya? Apa nih CO2? Karbon dioksida. Ya, bereaksi dengan yang namanya air, maka dia akan berubah jadi H2 ya, H2CO3 atau yang kita sebut dengan asam C itu karbo ya, asam karbonat. Biasanya ini ada yang tadi itu di Coca-Cola. Saya sebut merek, jangan deh. Saya tidak di itu. Di minuman bersoda. Saya tidak di endorse di minuman bersoda. Ya, kalau disebutin boleh, misalnya Coca-Cola, di Fanta, di Sprite, pasti itu ada. Di komposisi, biasanya di komposisi ada. Pak, kalau si Aki yang mana Pak Aki? Aki itu ada yang namanya SO3. SO3 itu adalah S itu belerang, oksigennya ada 3, maka dia trioksida. Ya, ini sebagai ini aja. Ditambah dengan H2O. Dia berubah jadi H2SO, O-nya jadi 3 tambah 1 jadi 4. Ini yang kita sebut dengan asam sulfat. Asam sulfat. Biasanya ini ada di Aki. Saya kasih contoh aja. Sama yang terakhir ada yang namanya asam asetat. Saya kasih contohnya 3 aja ya. Kalau banyak CH3COOH itu adalah asam asetat. Biasanya sering keluar ini yang ini nih, 3 ini. Biasanya ya. Kenapa? Karena suka banget ke dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Sampai di situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Terus ada lagi nggak Pak? Ada juga yang lain, ada cuka ya. Ya, ada cuka juga. Nah, ini asam asetat ini biasanya ada di cuka. Tahu cuka ya? Ada yang tidak tahu cuka? Yang biasa suka makan bakso makan. Nah, 12.52 nih. Habis makan siang ngomongin mie ayam sama bakso. Minumannya adalah tadi es jeruk, mantep ya. Tinggal bayar di kasir ya berapa. Cuka ya, cuka biasanya ada di apa namanya di bakso ya, di makanan berkuah, contohnya kayak di soto juga ada juga. Ini Bapak ngomong begini membuat kami ingin cepat-cepat membelinya nih. Sepertinya Anastasia sudah nggak sabar untuk beli itu. Ya, ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan, kita sampai sini dulu. Karena ya masih panjang lah. Bentar, saya
Yunzef berarti ya. Ekspor. Ekspor ke 7C. Asam 41. Ya, tadi ada yang minta review, mumpung masih ada 5 menit, ya saya review kembali. Ya, nah ini contoh-contohnya. Ya, ada aki, ada es jeruk, ya, ada minuman bersoda, ada asam lambung. Ini yang ada dalam diri kita ya, asam lambung. Dan ini sifatnya merusak. Jadi kalau tidak salah, kalau sering seperti itu nanti lambungnya bocor. Asam ya, asam salah satu bentuk senyawa dari bahasa Latin acidus, artinya rasa masam, yaitu melepaskan atom hidrogen di dalam air. Pak, Ya, maaf bisa diulang nggak? Tadi Bapak nge-lag. oh ya, sorry. Nah, ini contohnya teman-teman. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, ada es jeruk, ya, ada minuman bersoda, ada aki, ada asam lambung, tadi juga ada cuka di belakang, ya. Ada contoh-contoh lain, ya, tapi saya kasih yang relate-relate aja. Ya, kan kita nggak mungkin ya nggak ketemu Coca-Cola seumur hidup kan. Minimal satu temennya lah ya, kalau nggak Coca-Cola temennya yang lain. Terus ini dia, asam itu salah satu bentuk dari senyawa. Ya, nyawa. Dia bukan unsur, dia bukan cuma unsur atau campuran, tapi senyawa. Berasal dari bahasa Latin yang disebut acidus yang artinya rasa masam. Jadi yang kita rasakan, tapi Pak, pertanyaannya sederhana. Mungkin kalau es jeruk kita bisa rasakan ya. Ya nggak sih? Kita minum aja udah ketahuan rasanya asam, ya nggak? Atau Coca-Cola pasti ada asamnya sedikit. Atau cuka, pasti ada rasa asamnya, benar nggak? Tapi gimana kita tahu kalau aki itu rasanya asam, Pak? Apakah ada yang pernah minum? Yang ada mati. Benar ya, kalau Pak diminum ya. Don't try this at home. Kayak gitu ya. Caranya gimana? Nah, nanti ada yang namanya sifat-sifat asam. Cuma besok. Ya. Ini melepaskan atom hidrogen di dalam air ya. Contohnya ini asam klorida. Ketika masuk ke dalam air dia menjadi H dan Cl-. Tuh. Terus ini tata nama senyawa yang bukan oksi, dia ditambahin ida di belakangnya. Contohnya ada asam klorida. Ya, dari klor, Cl, klor ya, ida. Hanya yang depan pasti selalu asam. Intinya asam itu hanya ada di depan. Terus ada lagi asam fluorida, dari asam F-nya fluor. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi yang lain ya. Ada di halaman 78. Termasuk di situ ada asam sianida. Tahu sianida? Ada yang masih ingat nggak tuh kasusnya tuh? Zaman beberapa tahun lalu. Nah, ini asam oksi ya. Asam karbonat itu ada di minuman bersoda. Asam sulfat ada di aki. Ya, aki mobil sama motor. Yang terakhir ada asam asetat nih. Saya kasih 3 aja ya. Ada di 70 halaman 79 itu ada 25. Tapi kayaknya tidak semua keluar. Ya. Ini disebut dengan asam cuka atau asam asetat. Seperti itu. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Ya. Sepertinya setelah ini saya akan bertanggung jawab ya. Karena pelajarannya tentang es jeruk lemon sama Coca-Cola. Sama tadi ada cuka ya. Ngomongin soal cuka Pak, saya ingat bakso Pak. Saya mau pesan bakso deh habis ini.
Bapak yang bayar ya. Nah, jangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? 1 menit menjelang kita pulang ke rumah masing-masing. Ya, ada? Oh, jangan lupa ini remedial, teman-teman. Untuk yang klinik kelas, yang ikut klinik kelas tapi remed, ya udah remed aja dulu. Klinik kelasnya tetap akan berjalan. Tapi remed aja dulu, ya. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Siapa yang berdoa hari ini?